Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sundari. Sebenarnya bidang saya bukan kosmetik, tapi ibu saya perias pengantin. Jadi kalau untuk make up saya ingin berbagi untuk usia 50 tahun ke atas atau kisaran itu. Ya 49, 48 tuh masuk ya 50-an, 51, 52. Ya, biar look lebih fresh gitu. Apa saja sih yang perlu dipakai? Kenapa Dr. Sundari kelihatan fresh kalau di kantor, kalau di mana aja? Kita mulai lagi dengan kelas make up. Pertama kali saya pakai pelembab. Ya, saya pakai Wardah, tapi teman-teman juga boleh kok pakai yang lain. Ibu-ibu bisa pakai yang lain, ya, tidak harus Wardah. Yang penting cocok aja. Yang pertama adalah ini pelembab. Tipis aja. Oles ke wajah kita secara merata, di atas kelopak mata kita juga ya ibu-ibu. Setelah pelembab, yang kedua adalah sunblock. Sunblock saya beda merek, tapi Anda silakan sunblocknya apa aja. Saya pakai Revlon. Pakai Wardah juga boleh, kebetulan pas habis ya sunblock Wardah saya. Tipis-tipis aja ibu-ibu. Di sini nih yang paling banyak flek. Bagi ibu-ibu di atas 50 tahun atau 50-an tahun, flek itu banyak di sini. Hampir semua orang punya flek ya ibu, karena flek itu tumbuh dari remaja. Jadi mungkin waktu masih remaja sering kena matahari tanpa sunblock, jadi dia tumbuh mengakar dari bawah dan akhirnya keluar ya. Kita menekan sunblock, kita menekan flek dengan cara memberikan sunblock, maaf ya. Jadi kita pakai sunblock buat menekan flek kita supaya tidak tambah banyak. Dan kalau yang sudah ada di wajah kita bisa kita samarkan. Bisa SPF-nya 30, bisa 50. Jangan sayang-sayang sama sunblock. Gak usah takut akan jadi jerawat, gak akan jadi jerawat ibu-ibu. Oke, sudah ya, sudah merata. Setelah itu kita pakai foundation, tapi kita biarkan dulu sampai dia menyerap, jangan langsung dikasih ya. Namanya nih skincarean, putri saya sih bilangnya gitu. Tapi kalau saya yang penting dia tidak terlalu moisty banget gitu, tidak bisa nempel. Kita tepu-tepu wajah kita biar sel-sel di wajah kita jadi happy, sehingga kita kelihatan fresh. Oke, setelah itu kita ke foundation yang saya pakai Wardah, tapi Anda bisa juga Revlon atau yang lain. Saya juga punya Revlon, saya juga punya Wardah ya. Kali ini saya campur Revlon Wardah sehingga warnanya menjadi bagus, karena yang satu agak kecoklatan banget, yang satu putih banget. Jadi saya campur, di blend namanya ibu-ibu ya. Ini pastikan tangan kita bersih ya. Ini sebelum kita blend sampai warnanya jadi satu, sehingga dia sesuai harapan kita, tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat. Kita oleskan di tempat yang ada flek dulu. Tipis-tipis saja. Dahi kita, pipi,
bawah mata ini yang mesti kita samarkan supaya tidak terlalu kelihatan wrinkle-nya. Kebetulan saya tidak terlalu banyak wrinkle ya. Kalau yang di bawah mata dari SMA saya sudah punya seperti itu. Jadi tinggal ditutupin aja pakai foundation. Kemudian kita mulai dengan meratakan ya ibu-ibu. Saya punya beberapa busa ya seperti ini ada, kemudian seperti ini juga ada, yang kecil-kecil juga. Kita pakai yang mana terserah, dan kita harus rajin ngetap di tisu supaya dia tidak terlalu kotor atau dicuci kemudian dikeringkan. Kita mulai meratakan pelan-pelan aja, boleh sambil nyanyi, sambil dengerin musik, sambil ngaji murotal sendiri, silahkan, yang penting Anda happy aja. Itu akan pengaruh ke wajah kita. Kalau kita happy, wajah kita pasti terpengaruh ya ibu ya. Jadi usia boleh bertambah, tapi look kita harus kelihatan muda. Kita nggak boleh kalah dengan yang usia 30-an karena kita pernah melewati usia itu. Jadi jadikan diri kita kelihatan look more younger, kelihatan lebih muda dan happy ya, fresh. Oke, sudah. Nah, biasanya saya kasih concealernya bisa apa aja sih, bisa Wardah, bisa kebetulan saya pakai Fixie ini pas ada ya, Fixie pas di depan mata, aduh jatuh, nggak apa-apa. Ini kita kasihkan di tempat yang ada fleknya. Nah, bisa gitu, bisa juga pakai jari misalnya yang sebelah sini nih, garis senyum bagus ya, tapi kalau garis senyum sebisa mungkin dikurangin. Putri saya bantuin sayang, putri saya lebih pintar lagi dandan. Ibu saya ibu rumah tangga yang bekerja. Kebetulan saya dokter spesialis patologi klinik. Putri saya satu sudah mau kuliah, mohon doanya mudah-mudahan lulus UTBK ya. Kemudian putra saya sudah kuliah di Universitas Yarsi di Fakultas Kedokteran Gigi, mohon doanya mudah-mudahan lancar, cepat lulus. Jadi saya berbagi ini supaya ibu-ibu percaya diri bahwa dengan make up yang sederhana ibu-ibu akan kelihatan lebih cantik, lebih muda. Sebelum kerja atau di rumah, di depan suami kita ya. Oke. Jadi ini namanya kanvas. Kanvasnya sudah kan? Sudah kelihatan bagus ya. Sudah kelihatan merata. Oke. Setelah itu kita kasih apa? Ya kita lihat, kita kasih blush on dulu. Jadi saya kadang pakai blush on yang matte setelah pakai foundation. Saya beli juga yang ramah di kantong. Anda bisa beli apa saja, tapi saya sering makainya produk-produk yang ramah di kantong. Saya pakai Wardah, tapi bisa juga sih bagi yang lain, misalnya Revlon juga ada. Foundation saya Revlon sama Wardah saya campur. Ini adalah blush on tapi yang matte, ibu-ibu lihat ya. Ibu bisa apa aja sih, tidak harus Wardah, tapi saya pakai Wardah, monggo silahkan. Ini tulang pipi kita yang naik kita tap-tap pakai jari, jadi pastikan jari kita bersih, tangan kita bersih sebelum kita make up ya. Cuci tangan pakai sabun gitu. Kalau saya tadi habis mandi, sholat zuhur, kemudian saya dandan.
kan sebentar lagi saya mau jalan-jalan sama keluarga. Sekalian aja ya buat konten make up, mudah-mudahan berguna ya ibu-ibu. Nih, tulang pipinya naik kan, kita sih bisa merasakan ya tulang pipi kita ya, ozygomaticus gitu bahasa kedokterannya. Mahasiswi kedokteran ya tahu lah ya, dokter ozygomaticus kayak ibu-ibu atau tulang pipi. Fungsinya apa sih Dokter Sundari dikasih begini? Supaya kelihatan lebih tirus ya, lebih berkontur. Jangan takut, nih kan kelihatan lebih bright ya gitu. Setelah itu dikasih bedak tabur. Bedak taburnya silahkan pilih apa. Saya pilih merek apa nih nak, lupa namanya. Vocalur. Nggak tahu kenapa tapi saya suka ya, kecil nih. Saya beli online cuman 40-an ribu, 30-an ribu lah ya gitu. Sebelumnya saya pakai bedak lain juga bagus ya, Azura juga bagus, cuman udah mau habis. Jadi Vocalur saya beli ini kecil, bisa dibawa kemana-mana, ekonomis. Kita tap-tap aja begini nih, dia ada lubang-lubangnya kecil ibu, kita tap-tap biar nggak banyak tuh. Tap-tap ke pipi kita, wajah kita. Blush on-nya cantik kan setelah ketutupan oleh bedak tabur. Nah gitu. Sudah ada yang bilang, Dokter Sundari kok kelihatannya usianya masih 40-an ya. Saya bilang usia saya udah 50 lebih loh gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini, dandan, kemudian skincare. Saya juga upload ya skincare saya, tiap malam saya harus pakai krim malam gitu, sehingga kosmetik nempel. Pernah ada senior nanya, Dokter Sundari kok bisa nempel ya kosmetiknya, saya kok enggak gitu. Saya bilang kalau malam pakai enggak krim malam, ternyata dia malas pakai krim malamnya. Ya mulai sekarang sebelum terlambat tolong pakai krim malam. Kemudian pakai serum, nggak mahal kok gitu. Nah, tapi kita hasilnya kelihatan ya. Nah ini adalah bedak padatnya. Saya pakai makeover, bisa pakai apa saja ibu-ibu pakai. Saya kadang juga pakai Revlon ya. Di kantor bedak yang saya tinggal bedak Revlon, bedak Oriflame juga ada. Oke, sudah mulai kelihatan lain ya. Oke, sama kendalikan berat badan ibu-ibu ya. Tolong deh berat badan, bagaimanapun kita shape kita mesti kita jaga. Saya kemarin lebaran naik 2 kilo karena saya luar biasa kurang bisa mengendalikan itu ya, 2 hari lebaran itu opor nambah makan. Tapi kemudian besoknya seperti hari biasa, hari kerja saya mulai lagi diet ya. Kebetulan saya punya cara untuk diet, ada juga di vlog saya. Oke, setelah itu kita harus mulai membuat alis. Ini hal yang agak lama buatnya untuk yang pemula, enggak apa-apa, lama-lama akan cepet. Saya kebetulan tidak dibolehin pakai sulam sama putri saya. Putri saya sekolah di SD Islam, SMP Islam. Saya sering konsul, boleh nggak sih nak mama pakai itu, pakai sulam, tato alis? Jangan mah, nggak boleh gitu. Tapi saya nurut aja gitu. Jadi pertama kali kita brush dulu ya bulu alis kita. Jadi apa yang Allah kasih itu yang paling bagus tuh, kata putri saya juga gitu. Jadi kita ikutin aja bulu alis itu. Nah kalau pensil alis saya lupa sampai mereknya apa, Wardah nih sepertinya. Tapi saya kadang combine dengan yang coklat ya, ada Wardah ada Oriflame sepertinya nih ya, kecil tulisannya. Jadi kita ikutin saja. Nah, mulai dari ujungnya yang dekat dengan ujung hidung, ya kan? Oke,
Kalau dirasa tidak lancip, nah selalu ada siapin ini ya, rautan. Ini saya raut sebentar, oke. Nih udah mulai ujungnya lancip, kita buat pelan-pelan, kita ikutin saja bulu alis kita, jadi enggak jauh dari itu ya. Kalau saya yang tidak sulam alis harus perlu konsentrasi. Kalau yang sudah disulam monggo aja ikutin yang sulamnya. Kebetulan saya tidak sulam ya alis saya. Udah disulam sama Allah. Oke, kayak gini. Bagaimana? Jadi kalau teorinya sih ujung kuping hidung ya segini, nah segini. Tapi dalam prakteknya sih silahkan anda lihat sendiri lah ya, paling mengerti wajah kita kan. Jangan kelihatan terlalu naik ya, tapi juga jangan turun gitu. Saya pernah lihat orang buat alisnya terlalu turun gitu, sampai saya gemes pengen benerin. Jadi ibu saya itu dulu pernah sekolah ya di sama teman-teman gitu ya, di sebuah asrama itu, sampai mereka ngantri pengen didandanin. Ayo dari aku dandanin dong gitu. Benar, saya dandanin mereka satu-satu. Pas mau dikumpulin di lapangan, saya sendiri malah yang belum dandan. Jadi saya dandannya lumayan cepet juga sih, alhamdulillah. Jadi saya senang melihat teman-teman cantik-cantik gitu ya, apalagi kalau apa itu hasil tangan saya gitu. Jadi dari kecil memang saya sudah diajarin ibu saya untuk merias, karena ibu saya perias pengantin. Kadang-kadang pagar bagusnya, pagar cantiknya itu saya yang bantuin ibu saya pengantinnya, patahnya. Kalau orang Jawa bilang patah ya, yang ngasih kipas ke pengantin tuh apa namanya? Ini yang coklat ibu-ibu ya, coklat. Ada teman putri saya bilang, ih tante cantik sekali gitu, padahal teman putri saya itu cantik banget, namanya Taskia. Aduh cantiknya masya Allah. Dia bilang gitu ke saya, ih tante cantik sekali. Teman putri saya itu dapat undangan, alhamdulillah, di Unpad, sahabat putri saya. Oke, setelah itu alis sudah bagus. Insya Allah nanti bisa dirapiin lagi. Saya pakai blush on lagi. Ini blush onnya, warnanya peach sama pink. Ini mereknya silahkan apa saja ya ibu-ibu, yang ramah di kantong aja. Saya tidak selalu Wardah juga sih, cuman saya banyakkan produk Wardah. Tapi saya juga pakai Revlon, Oriflame. Kalau parfum saya Oriflame. Kemudian BB cream ada juga, Maybelline pernah juga. Ya yang kita perlukan aja. Jadi tadi kan blush on yang untuk matte, sekarang blush on yang pigmented ya. Ini saya ambil yang warna peach, ini kesukaan ibu-ibu ya, warna peach, bukan yang pink. Kalau yang pink itu mungkin untuk yang usia 20-an lah ya, tapi bisa dikombin sih kalau misalnya acaranya ceria gitu. Oke, sudah mulai kelihatan tirus ya. Saya aslinya cabi ya, meskipun saya pernah kurus sekali, berat badan saya pernah 60-an gitu ya, cuman pipi saya tetap aja cabi gitu. Makanya mesti ada shading supaya kita kelihatan lebih kelihatan tirus. Nah kita buat kontur hidung. Ada yang bertanya, seorang netizen ibu-ibu, pembuatan kontur hidung nih ibu ya, saya ulangi, saya suka netizen suka nanya begitu. Nah ini
Kita cari yang warna coklat aja, coklat tua sedikit di apa ya, di batang hidung ya. Hidung saya sih tidak pesek ya, cuman tidak mancung juga seperti orang bule, nggak seperti Angelina Jolie sih. Saya suka Angelina Jolie, wajahnya aristokrat ya. Nah itu boleh pakai tangan konturnya. Nah ini oke. Jadi usahakan tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, tipis saja. Kita bisa tipiskan dengan jari kita, oke. Setelah itu kita mulai buat kontur yang tengah hidungnya ya, biar kelihatan lebih apa ya, lebih bervolume, lebih mancung gitu ya. Ini yang tengahnya, dikit aja juga ya, nggak usah banyak-banyak. Ini juga dipakai untuk highlight ibu, highlight ya. Bentar ya, highlight di dekat alis kita ya. Nih ibu kalau buat highlight di pojokan aja, nih dikit aja kayak gini. Gimana? Seperti itu, nggak usah terlalu banyak. Kanan kiri sama. Nih highlight, oke. Bagus kan? Ya, sip. Setelah itu kita mulai buat shadow. Kita ambil yang tengah aja. Ini warnanya coklat tapi mudah banget ya. Kita kasih volume aja dulu mata kita, kelopak mata atas kita ya. Bagi kelopak matanya yang turun, kita bisa akalin dengan nanti eyeliner, atau bagaimana kita memakai shadow sehingga terkesannya tertarik ya, nggak kelihatan turun kita. Kemudian kita kasih pojokannya nih, bisa ibu lihat. Jadi kita aja blind, ya kayak gini ya, jangan semua-muanya ya, pojokan aja. Nah ini untuk membuat kesan mata kita, kelopak mata kita tidak turun. Nah itu dia. Oke, untuk ibu-ibu 50-an tahun memang yang diantisipasi itu ya. Ini di blind aja, pelan-pelan. Oke, udah mulai bagus. Kemudian kita kasih eyeshadow lain sesuai dengan apa yang ibu-ibu suka. Kebetulan saya punya eyeshadow warna purple. Purple itu ungu. Ibu kasih tahu lah ya, ungu nih. Yang pilihin putri saya waktu beli di KKV. Nah itu kita kasih tengah aja dikit. Nah tuh kan bagus ya. Kena apa ini tadi ya, kena ini pensil alis nampaknya. Kasih tengah ibu. Kita bisa gunakan jari kita ini yang ngasih Allah, jadi pasti bagus dan pasti paling mengenal wajah kita. Gimana ibu-ibu, sudah bagus? Kita pakai eyeliner saya biasa ya, tidak yang dari, saya punya juga sebenarnya yang cair, cuman saya kurang begitu mahir menggunakannya. Biasanya putri saya yang gunain, kebetulan putri saya lagi di kamarnya, nggak bisa bantu saya buat eyeliner, saya buat, tapi yang dari
pensil, eyeliner pensil. Kalau mata saya yang agak belok ini, saya pakainya di ujung aja ibu-ibu. Mungkin kalau ibu-ibu yang agak sipit ya, kebetulan saya punya putra putri agak sipit juga, dia ikut bapaknya matanya. Nah itu eyelinernya bisa penuh. Itu yang kalau putri saya misalnya dandan bisa dia penuh karena dia tidak sebelok saya matanya. Jadi kalau saya dari dulu udah belok. Jadi kalau mata saya belok, kalau saya terusin sampai ke sana kelihatan besar banget matanya. Jadi ujung aja. Nih ujung aja kan. Ujung aja sini doang. Gitu ya. Nah, ujung aja bisa juga ujung atas ini. Kalau ada yang cair itu bisa sih ya, yang kayak remaja-remaja ya dipakai kayak. Tapi saya nggak pakai itu. Saya mau yang seperti ini aja. Biasanya dibantu putri saya, tapi nanti deh kapan-kapan dan dengan putri saya kolaborasi. Dia punya vlog juga ibu, namanya Khonita Azahra. Dia sering ngeposting tentang makanan. Kebetulan putri saya suka masak dan sering memakai bahasa Inggris untuk melancarkan spellingnya in English. Mendoakan ya dia diterima UTBK, kebetulan mau ambil kedokteran juga, dia mau jadi dokter kayak mamahnya. Nah ini adalah maskara, silahkan dipakai dulu baru kita jepit bulu mata kita. Kebetulan bulu mata saya juga tidak terlalu banyak ya. Kalau acara resmi saya pasti lebih sering pakai bulu mata palsu. Kalau acara yang misalnya ada kondangan atau acara yang perlu penampilan yang lebih, tapi kalau ini kan saya cuma mau jalan-jalan sama anak-anak sama suami ya itu enggak, jadi saya cuma pakai maskara sama japitan aja, saya nggak pakai bulu mata palsu. Ujung aja ya ibu-ibu ya, jangan sampai ke bawah. Oke, setelah itu kita japit. Ini japitan mata saya. Ujung aja. Nih, udah kena. Ya. Gitu. Bagaimana? Ini belum pakai lipstick ibu ya. Sekarang kita finishingnya pakai lipstick. Nah, saya pakai lipsticknya warnanya yang tidak terlalu nyeter ya, warnanya warna muda banget gitu, dan saya bisa mengoleskannya pakai itu namanya mestinya pakai vitamin bibir dulu ya. Coba cari vitamin bibir. Sepertinya ada di tas saya. Bentar, sabar. Vitamin bibir ini penting ya. Bisa juga sih aloe vera. Saya selalu bawa di tas kerja saya, tas tempat saya kemana-mana. Ada juga untuknya krim seperti ini, supaya bibir kita tidak terlalu kering ya. Untuk ibu-ibu di atas 50-an tahun itu penting sekali krim mata, kemudian krim bibir itu penting sekali. Oke, finishingnya kita mau pakai apa? Pakai lipstick. Ibu-ibu tolong milih lipstiknya jangan yang menor ya. Jadi lipstiknya seperti ini aja. Lipstiknya yang warnanya soft gitu, bisa coklat, bisa juga pinky, cuman pinkinya jangan terlalu pinky banget gitu. Untuk usia-usia kita anti menor ya, kita menjauhi warna-warna yang menor. Usia kita itu kalau milih warna yang natural aja. Oke, saya mulai. Nah kan pinky nih, pinkinya pun muda.
ya. Kemudian bisa pakai tisu biar tidak terlalu apa gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu masih belum yakin, bisa kita tambahkan lip liner. Saya punya lip liner, ini ada gambar merahnya, ini lip liner saya. Nah, pakainya juga pelan-pelan aja di garis bibir kita. Nah, ini jadi membuat bibir kita lebih kelihatan bervolume. Lebih, saya pikir lebih cantik ya pakai lip liner gitu. Kasih volume sedikit yang tadi. Awas jangan kena gigi. Ini gigi saya ibu, gigi asli nih. Saya enggak punya gigi palsu. Dan saya pernah waktu saya koas ya di stase gigi, waktu itu di Fakultas Kedokteran UNS, dosen saya bilang, Sundari gigi kamu bagus gitu. Ibu saya bilang saya suka makanan-makanan yang agak keras malah ya, bikin gigi saya kuat. Tapi entah itu benar atau enggak, saya bukan dokter gigi ya, saya basicnya dokter umum. Oke ibu, sudah selesai kita dandan hari ini, mudah-mudahan berguna bagi ibu-ibu sekalian untuk usia-usia di atas 50-an dan di bawah 50-an sedikit. Jadi usia 50-an supaya kita kelihatan fresh, kelihatan lebih percaya diri, kemudian kita happy. Pastikan kalau pas dandan sedang happy dan sedang rileks. Jangan buru-buru, jangan dalam tekanan gitu, supaya jadinya bagus ya. Demikian, mudah-mudahan tutorial dandan siang hari ini berguna ya. Jadi saya akan sangat bahagia sekali kalau ibu-ibu merasa bahwa konten saya ini berguna untuk ibu-ibu sekalian. Saya hanya meminta pahala aja dari Allah, tak lebih dari itu. Saya buat konten supaya berguna buat yang lainnya. Kemudian ibu-ibu jadi percaya diri, ibu-ibu jadi happy gitu. Kemudian ibu-ibu jadi sangat menghargai diri sendiri. Jadi dandan adalah salah satu cara kita untuk lebih tampil percaya diri dan menghargai diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri, supaya kelihatan fresh, kelihatan awet muda, dan kelihatan bahagia. Sukses selalu ibu-ibu dalam menemani putra-putri kita menggapai cita-citanya. Juga sukses bagi ibu-ibu yang berkarir di luar maupun di rumah ya. Jadi berumah tangga itu karir yang luar biasa ya. Kalau kita ibu-ibu yang bekerja itu semata-mata untuk supaya kita bisa membantu suami, walaupun yang pokok adalah suami kita. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan konten ini berguna. Mudah-mudahan tetap kelihatan fresh dan muda. Mudah-mudahan selalu bersyukur pada Allah. Demikian, kalau ada benarnya milik Allah dan kalau ada salahnya milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ya ibu-ibu. I love you. Assalamualaikum.